Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fauzi Rasid, kelas 1 TIC dari mahasiswa Politeknik Carleton Kriau. Nah, jadi kita diberi 3 tugas Java. Kita disuruh memakai scanner, G-Option Paint, dan Buffer Reader, masing-masing satu soal. Dan tanpa basa-basi, mari kita selesaikan dengan kode program dan analisisnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Nah, berikut soal nomor 1, yaitu program scanner yang menghitung nilai rata-rata. Nah, berikut yang saya tampilkan adalah program menghitung rata-rata. Dari analisa program tersebut yaitu line ke-1 mengimpor kelas scanner agar program dapat membaca input dari keyboard. Line ke-3 mendeklarasikan kelas utama bernama nilai rata-rata. Line ke-4 membuka metode main sebagai titik awal eksekusi program. Line ke-5 membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna. Line ke-6 meminta pengguna memasukkan nilai tugas melalui metode readDouble dan menyimpannya ke variabel tugas. Line ke-7 meminta pengguna memasukkan nilai UTS melalui metode readDouble dan menyimpannya ke variabel UTS. Line ke-8 meminta pengguna memasukkan nilai UAS melalui metode readDouble dan menyimpannya ke variabel UAS. Dan ke-10 menghitung rata-rata nilai dari 3 nilai yang sudah diterima lalu menyimpannya ke variabel rata. Line ke-11 menampilkan rata-rata ke layar dengan format 2 angka di belakang koma. Dan ke-13 menutup objek scanner agar resource tidak digunakan lagi. Line ke-16 komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikut adalah metode helper untuk membaca input angka. Line 17 deklarasi metode readDouble untuk membaca input bertipe double. Line ke-18 membuka perulangan while true yang digunakan untuk validasi input. Line ke-19 menampilkan pesan input kepada pengguna sesuai prompt. Line ke-20 membaca input berupa string lalu menghapus spasi berlebihan dengan trim. Dan ke-21 program mengonversi input string menjadi nilai double. Dan ke-22 jika konversi berhasil, nilai double dikembalikan dan ke metode main. Line ke-24 jika input tidak valid, misalnya bukan angka, program menangkap error. Line ke-25 program menampilkan pesan input tidak valid kepada pengguna. Dan ke-26 program meminta pengguna mengulang input kembali. Dan ke-27 sampai 28 menutup blok perulangan, metode helper dan kelas utama. Program pun selesai dan inilah outputnya. Nah, sekarang kita lanjut ke program kedua. Program kedua yaitu program G-Option Paint yang membuat aman terhadap cancel dan input. Dan inilah programnya. Dan analisis dari line per line-nya adalah yaitu line 1 program memanggil library yang digunakan untuk menampilkan dialog input dan output. Line ketiga mendeklarasikan nama kelas utama yang berisi seluruh logika program. Line kelima program dimulai dengan metode utama yang akan dijalankan pertama kali. Line keenam menampilkan dialog untuk meminta pengguna memasukkan nama tamu lalu menyimpan hasilnya ke variabel pertama. Line ketujuh menampilkan dialog untuk meminta tipe kamar lalu menyimpannya input ke variabel kedua. Line ke-8 menampilkan dialog untuk meminta beberapa malam menginap. Nilai input diubah menjadi bilangan bulat sebelum disimpan. Line 9 menampilkan dialog untuk meminta harga kamar per malam. Nilainya diubah menjadi bilangan pecahan double. Line ke-11 menghitung total biaya dengan cara mengalihkan lama menginap dengan harga per malam. Line ke-13 mulai membuat teks output yang akan ditampilkan pada dialog. Line ke-14 sampai ke-18 menyusun detail referensi seperti nama, tipe kamar, jumlah malam, harga per malam, dan total pembayaran dalam bentuk teks yang rapi. Line ke-20 menampilkan hasil akhir dalam bentuk dialog menggunakan jendela pesan. Dan inilah output-output yang bisa dihasilkan dari program tersebut yang kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kita bahas ke program ketiga. Nah, program ketiga yaitu Buffer Reader yang membuat konversi Celsius ke Fahrenheit dan Kelvin. Dan analisis baris per barisnya adalah line 1 sampai 3 program mengimpor 3 library yang diperlukan untuk membaca input dari keyboard menggunakan Buffer Reader.
Line 5 mendefinisikan kelas utama yang bernama konversi suhu. Line ke-6 mendefinisikan metode main, yaitu bagian program yang pertama kali dijalankan. Line ke-7 membuat objek untuk membaca input dari keyboard menggunakan buffer adder. Line ke-9 program menampilkan teks yang meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius. Line ke-10 program membaca input dari pengguna, kemudian mengubahnya menjadi tipe angka pecahan double. Line ke-12 program menghitung nilai suhu Fahrenheit menggunakan rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Line ke-13 program menghitung nilai suhu Kelvin dengan menambahkan angka 273,15 pada nilai Celsius. Line 15 program menampilkan hasil konversi suhu dalam satuan Fahrenheit. Line ke-16 program menampilkan hasil konversi suhu dalam satuan Kelvin. Line ke-17 program menutup blok kurung kurawal untuk metode main menandakan bahwa seluruh perintah utama sudah selesai dan program pun selesai. Nah, berikut inilah tampilan output dari program tersebut yang sudah kita kerjakan. Nah, semua soal sudah berhasil kita bahas satu persatu. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih jelas. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.